Saat ini tanggal 15 Januari 2023, hampir 1 minggu saya tidak menyampaikan khotbah karena saya sedang pergumulan secara pribadi tentang penyucian dan pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan di akhir zaman. Ini begitu luar biasa. Tidak hanya berlaku pada jemaat-jemaat saja, tetapi juga kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Itu akan dilaksanakan oleh Tuhan satu penyucian pendamaian yang begitu dahsyat, dan orang yang tidak bisa masuk di dalam penyucian pendamaian itu dengan baik dan benar, dia tidak bisa memiliki karakter yang tertempa. Saudaraku, dia akan mengalami satu kejatuhan rohani. Saudara, tema 15 Januari 2023 ini saya beri judul, siapa yang layak menjadi pelaku kegerakan Kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang layak untuk menjadi pelaku dari kegerakan Kitab Wahyu, menjadi eksekutor dari kegerakan di akhir zaman, itu adalah orang-orang yang berteladankan anak domba yang tersembelih, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi orang-orang yang nanti itu bisa menjadi pelaku dari kegerakan Kitab Wahyu itu orang yang mencontoh, berteladankan anak domba yang tersembelih. Kita jangan mengambil contoh-contoh orang yang lain, filsuf-filsuf dunia, tetapi kita mengambil contoh Tuhan Yesus. Kemudian saudaraku, wahyu Tuhan itu, ilham Roh Kudus itu tidak pernah bisa turun kepada orang yang hidupnya penuh hawa nafsu. Saudaraku, oleh karena itu kemarin selama 1 minggu penuh saya itu bergumul secara pribadi, mengambil saat teduh, saudaraku, supaya betul-betul bisa menerima satu hikmat, satu makrifat, satu pewahyuan khusus dari Tuhan. Jadi wahyu Tuhan atau ilham Roh Kudus itu tidak pernah bisa turun kepada orang yang hidupnya penuh hawa nafsu. Orangnya cabul, kok ngomong dapat wahyu itu berdebus. Saudaraku, orang yang emosian ngaku itu wahyu itu yang ngapusi, saudaraku. Orang yang hobinya nipu orang ngaku dapat wahyu penglihatan, dobos bahasa Jawanya. Saudaraku, oleh karena itu kita harus betul-betul melakukan penyucian dan pendamaian. Selama 1 minggu ini saya sendiri dikoreksi oleh Tuhan supaya betul-betul hidup saya ini semakin disucikan, dikuduskan, layak untuk menjadi pelaku kegerakan Kitab Wahyu. Saudaraku, jadi hikmat atau wahyu atau pengertian surgawi itu turun dan difahami oleh orang yang oleh karena kemurahan Kristus bisa mengalahkan hawa nafsu. Bukan karena kekuatan kita sendiri ya, nggak ada yang sanggup kalau karena kekuatan kita sendiri, tetapi melalui pertolongan korban Kristus kita akhirnya bisa mengalahkan emosi kita itu, kita bisa mengalahkan berbagai macam gejolak keinginan hawa nafsu ini. Baru orang yang seperti itu nanti layak menerima apa yang disebut wahyu. Saudaraku, di dalam bahasa yang lebih lugas, ini saya sebut orang yang layak menerima wahyu pernyataan Tuhan itu adalah orang yang bisa menyembelih keinginan daging. Saudara, jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau orang itu hidupnya penuh hawa nafsu, penuh amarah, ngaku untuk wahyu itu ndobos, saudaraku, pasti. Orangnya masih cabul, saudaraku, tapi ngaku untuk wahyu itu yang ndobos. Saudaraku, wahyu Tuhan itu turun kepada orang-orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu oleh karena kemurahan Tuhan. Dalam bahasa yang lebih lugas ini saya sebut sebagai orang-orang yang meneladani anak domba yang tersembelih, yang mampu menyembelih keinginan-keinginan daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyembelih keinginan-keinginan daging namanya disembelih itu ya sakit ya, saudaraku. Nah, di dalam mengiring Tuhan ini
saat ini saudaraku, bahkan di berbagai waktu, tidak hanya saat ini saudaraku, saat-saat yang akan datang juga akan terjadi. Di dalam kita mengiring Tuhan ini, ada saatnya kita itu dibawa pada situasi di mana segala hasrat itu keinginan saudara, ingin untuk kaya, ingin untuk punya rumah mewah, ingin punya mobil bagus. Saya punya mobil tapi saudaraku ya nggak bagus-bagus amat, tapi saya bersyukur. Saudaraku, itu keinginan hasrat saudaraku. Di dalam mengiring Tuhan ini ada saatnya kita dibawa pada situasi di mana segala hasrat keinginan dunia. Keinginan dunia itu misalnya apa ya saudara? Kalau yang muda gitu pengen punya pacar yang cantik, itu keinginan dunia. Enggak dapat saudaraku. Ketika segala serat keinginan dunia ini direnggut paksa oleh Tuhan, itu diibaratkan dengan seperti anak domba yang disembelih. Disembelih itu rasanya sakit, saudaraku. Dan suasana patah hati seperti ini, saudaraku, kekecewaan seperti ini jangan membuat saudara itu kemudian mundur dan jatuh dari Tuhan. Kita semua banyak kelemahan saudaraku, tetapi dari kelemahan itu kita harus bangun, kita harus bangkit. Jadi ketika hasrat keinginan dunia kita ini direnggut paksa oleh Tuhan, saya punya keinginan loh Tuhan, saudaraku, saya tuh pengen punya, dan bahasa Jawa gitu, sekretariat yang megah. Ya pengen tuku, tapi regane 8 miliar itu saudaraku, saya kubur sudah, nggak jadi saudaraku, nggak apa-apa saudaraku, itu keinginan. Nah ketika hasrat yang seperti itu tuh muncul saudaraku, saya sudah punya mobil ya pantas bisa dinaiki ke Jakarta. Kalau keinginan saya pengen yang lebih bagus lagi saudaraku, supaya saya kalau ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bali itu enak saja gitu loh saudaraku, bisa sambil tidur, yang nyetir juga enak gitu saudaraku. Pengen saya seperti itu, tetapi semuanya hasrat keinginan-keinginan itu direnggut paksa oleh Tuhan. Belum saudaraku, dalam kehidupan saudara pun demikian saudaraku. Ketika saudara itu ingin berbuat baik, saudara malah dilalai saudaraku, bisa karena himpitan ekonomi malah nggak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, bisa karena cita-cita atau keinginan yang tidak kesampaian. Itu kalau anak muda namanya patah hati ya saudaraku. Orang tua juga ada yang patah hati. Patah hatinya orang tua itu bukan karena jatuh cinta terus gagal gitu, enggak saudaraku, tapi misalkan wah mau dapat berkat banyak, kayaknya ini sudah berkat ada di depan mata, tapi ternyata hilang gitu saudaraku. Itu membuat suasana patah hati, cita-cita yang nggak kesampaian. Ini kalau kita nggak dikuduskan hati kita saudaraku, itu kita bisa menjadi sakit, kita bisa menjadi jatuh, rohani kita bisa menjadi jatuh. Kemudian saudaraku, di dalam mengiring Tuhan tadi, hasrat keinginan-keinginan juga itu saudaraku, itu bisa direnggut oleh karena sakit penyakit. Saudara pengen makan misalkan ya sate kambing, ini saudara malah sakitnya tensi, ya saudaraku nggak jadi saudaraku mau makan sate kambingnya, kolesterol tinggi. Saudaraku, jadi berbagai macam kenikmatan itu kadang seperti direnggut oleh Tuhan. Saudara sedang mau rajin-rajinnya ibadah, malah kena ada satu penyakit apa begitu misalnya saudaraku, tensinya naik, trigliseridnya naik saudaraku, kadar gulanya naik, ada gangguan jantung dan lain sebagainya saudaraku. Nah kemudian yang lain lagi, hasrat dan keinginan dunia yang direnggut paksa oleh Tuhan itu bisa karena usia yang sudah matang saudaraku. Kalau masih muda itu saudaraku, ini kan mulut ya saudaraku, ini sumber kenikmatan, ini masih muda, sate masuk saudaraku, hamburger masuk saudaraku, berbagai macam
macam-macam makanan yang lezat-lezat itu masuk, saudaraku. Tapi ketika sudah tua, saudaraku, ini gigi yang belakang ini untuk ngunyah itu sudah nggak lembut. Kalau dipaksa terus, saudaraku, itu bisa menjadi satu pencobaan. Nah, yang dulu merupakan kenikmatan, mulut itu sumber kenikmatan. Tetapi ketika tua, saudaraku, ketika usianya sudah matang, saudaraku, mulut ini kadang nggak lagi menjadi sumber kenikmatan. Nikmat kalau bisa menasihati orang jadinya. Saudaraku, saya kalau melihat sate yang nikmat-nikmat, daging-daging yang luar biasa, itu saya tuh lidahnya ya pengen, tapi itu sudah bukan merupakan kenikmatan bagi saya. Nah, saudara yang sudah usianya sudah matang juga menghadapi masa-masa yang sedemikian, di mana, saudaraku, segala suatu hasrat keinginan dunia itu seperti dituntut paksa. Bukan cuma itu, saudaraku, keinginan lain juga ada, saudaraku. Jadi, saudaraku, yang selanjutnya ini, hasrat keinginan dunia ini sering dituntut paksa, saudaraku. Tapi kita sadar itu karena kehendak Tuhan. Bisa karena usia yang matang dan betul-betul menjadi sadar bahwa kenikmatan dunia itu bukan tujuan hakiki. Saudaraku, ini yang harus kita catat baik-baik. Kenikmatan dunia, nikmatnya dagingmu, nikmatnya mulutmu menikmati makanan-makanan indah, nikmatnya panca indera ini memiliki rumah yang bagus, memiliki mobil yang bagus, saudaraku, itu fana, saudaraku. Ada satu kemuliaan yang lebih harus saudara kejar lagi. Saudara, kita akan mencontoh sekarang dari teladan anak domba yang disembelih. Saudara, itu artinya orang-orang yang mampu oleh karena kasih kemurahan Tuhan, dia sadar bahwa segala hasrat, keinginan daging, keinginan dunia yang dimilikinya itu seperti direnggut paksa, seperti disembelih. Saudara, tetapi itu kehendak Tuhan supaya saudara layak mengikuti satu kegerakan besar di akhir zaman. Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 12. Saya mohon Ibu Tami bacakan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba Iya, telah disembelih. anak domba seperti telah disembelih. Terus Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terus Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. amin, sampai di sini dulu. Jadi ini syarat pertama, orang yang layak menerima gulungan kitab. Ini dalam bahasa mudahnya sekarang, orang yang bisa mengerti rahasia kitab wahyu, orang yang bisa menerima pewahyuan, itu syaratnya adalah dia yang mencontoh karakter anak domba yang tersembelih. Dia bisa menyalipkan segala macam keinginan-keinginan daging, keinginan cabul, hawa nafsu, hasrat-hasrat duniawi tadi. Saudaraku, itu kita taklukkan. Dan ketika keinginan-keinginan dunia itu direnggut, rasanya sakit, saudaraku. Misalkan saya ya, saudaraku, satu pengen punya sekretariat yang besar, yang bisa menampung ratusan orang gitu, saudaraku. Nggak punya ya rasanya, aduh Tuhan, iya Tuhan, ini gerakan besar Tuhan, nggak main-main. Sekretariatnya kecil, saudaraku. Kalau saudara melihat di sekretariat di RMC di dekat bandara NJIA itu kecil ya. Yang pernah ke sana jemaat-jemaat yang dari luar pulau, dari Bali, dari Bekasi dan lain sebagainya, itu kecil, saudaraku. Padahal ini kegerakan besar. Saya kadang ironi, disakit rasanya, saudaraku. Jadi orang-orang yang layak untuk menerima gulungan kitab, ini orang-orang yang bisa mengatasi keinginan daging. Saudaraku, tidak sebentar-sebentar marah, emosi dan lain sebagainya. Saudaraku, kemudian orang-orang yang hidupnya itu jangan cabul. Orang cabul itu nggak bisa dapat terima wahyu loh, saudaraku. Orang cabul kok ngaku, aku dapat penglihatan Tuhan Yesus, mau datang, konon katanya tahun 2023 bulan Juli misalkan gitu, saudaraku.
saya melihat di langit. Nah, padahal cabul itu hidupnya. Itu dobo, saudaraku. Nah, sudah bisa sekarang mengerti dan berhati-hati dengan kehidupan akhir zaman. Saudaraku, kemudian ayat yang ke-8 dibacakan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Terus, Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. amin, sampai di sini dulu. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu kitab yang termeterai itu, saudaraku, dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih. Saudaraku, orang yang menerima kitab wahyu, orang yang menerima pewahyuan itu orang yang rela hawa nafsunya itu disembelih. Saudaraku, seperti direnggut paksa. Saya itu sebetulnya nggak mau, saudaraku, melakukan sesuatu, misalkan, wah, kamu jangan lagi memikirkan hal-hal yang itu. Hawa nafsu itu kan enak ya, saudaraku. Kecemaran hawa nafsu di dalam Galatia pasal 5 itu, saudaraku, berbagai macam keinginan daging itu, percabulan, kecemaran hawa nafsu, itu semuanya enak, saudaraku. Tuhan ngomong sama saya, Roh Kudus, kalau kamu ingin dipakai dalam kegerakan kitab wahyu, maka sembelih segala macam keinginan jahat, keinginan daging, maka engkau akan layak untuk memberitakan kegerakan besar, bahkan menjadi pelaku dari kegerakan besar di akhir zaman. Sakit penyakit pun nanti akan disembuhkan, saudaraku. Tapi caranya justru harus seperti tadi, seperti menjadi orang yang patah hati, seolah-olah cita-cita itu tidak kesampaian, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Ya, saya secara pribadi lebih suka menyebut imam-imam. Saya tidak menyebut hierarki. Kenapa demikian? Karena memang dari dulu seperti itu, saudaraku. Dari Nabi Musa semuanya itu imam-imam. Ya, di akhir zaman Tuhan akan membentuk kerajaan imam-imam, dan dia sebagai imam besar agung. Kalau hierarki itu konotasinya menjadi semacam pemerintahan diktator gitu loh, saudara. Ada kaisarnya, ada yang diperintah-perintah dan lain sebagainya. Tapi kalau imamat itu konotasinya itu sangat bagus, saling melayani, saling mendahului, memberi ampun, saling melayani. Tapi kalau hierarki itu lebih tinggi, aku suruh kamu taat. Itu model Taurat, saudaraku. Dan memang di Alkitab itu bukan mengajarkan hierarki, tetapi imam-imam raja nih. Di sini dikatakan, coba ayat 10 dibacakan lagi. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Iya, 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Saudara, jadi bagi orang yang bisa
saudaraku, menyembelih keinginan-keinginan daging tadi, hasrat-hasratnya itu disembelih, hasrat kotornya untuk cabul, hasrat kotornya untuk segera menjadi kaya, hasrat kotornya untuk melakukan segala sesuatu yang buruk itu, saudaraku, bisa disembelih. Saudaraku, maka orang seperti itu bercontohkan Tuhan Yesus layak untuk menerima pertama kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Jadi 7 perkara itu justru diberikan kepada orang yang bisa menyembelih keinginan-keinginan daging. Kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang disembelih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya sampaikan, kenikmatan dunia itu semu, saudaraku, semu dan sesaat. Orang kaya, duitnya banyak, saudaraku, mobilnya banyak. Sebenarnya seberapa sih nikmatnya itu, saudaraku? Tidak terlalu signifikan kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga. Itu cuma kenikmatan sesaat di dunia yang hitungannya beberapa tahun. Orang yang badannya sehat, makan lezat, minum nikmat, keinginan hawa nafsunya besar, nafsu seksnya besar, nafsu amarahnya besar, dan berbagai macam keinginan daging, itu juga seberapa sih nikmatnya, saudaraku? Itu cuma seumur beberapa tahun saja. Makanya saya mengingatkan kepada saudara semua, ada satu kenikmatan yang nanti akan saudara peroleh menjadi kekal, bukan hanya sekedar kenikmatan ketika di dunia ini. Kalau kaya itu kenikmatannya mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun, saudaraku. Tetapi kalau saudara kaya di dalam Tuhan, kenikmatannya itu kekal. Saudaraku, saudara harus berpikir ke sana. Kalau sudah memikirkan kekayaan yang saat ini, nanti akan kecewa. Orang kaya, duit banyak, nanti ketika sakit menjadi tua itu juga nggak berarti lagi loh, saudaraku. Bagaimana mau menumbuhkan gigi yang sudah tandal? Nggak bisa, meskipun uang banyak, ya pasang gigi palsu itu bisa, saudaraku. Pasang gigi palsu juga bisa. Meremajakan sel-sel yang memang sudah, kalau Raja Daud katakan umur hidup manusia itu berapa? 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Sisanya itu kesengsaraan. Sudah itu, jadi seperti saya sampaikan, kenikmatan dunia itu semu, sesaat. Oleh karena itu kita harus mengerti kenikmatan yang sejati, yaitu surga. Kenikmatan yang sejati yaitu dekat dengan Tuhan. Kalau cuma kaya, cuma badan sehat, cuma punya mobil, cuma punya rumah megah itu, saudaraku, itu nikmatnya beberapa tahun saja. Tetapi ketika saudara memiliki karakter anak domba yang disembelih, saudara akan memiliki kenikmatan surga yang kekal. Oleh karena itu, di dalam pemberitaan kali ini saya sampaikan juga, saudaraku, bahwa sumber-sumber kenikmatan itu, saudaraku, yang ketika muda itu menjadi sumber-sumber kenikmatan, itu nanti ketika orang itu tua itu jadi sumber kesengsaraan, saudaraku. Mulut itu sumber kenikmatan ketika tua, saudaraku. Gigit sudah susah, saudaraku. Makan yang enak-enak susah. Maaf ya, buang air. Itu kalau anak muda itu jadi lega. Tapi kalau orang tua punya penyakit hemoroid, saudaraku, apa namanya itu, ambeien, saudaraku, itu jadi waktu yang menakutkan buang air besar itu, saudaraku. Jadi apa-apa yang dulu merupakan tempat kenikmatan itu ketika orang itu menjadi tua, saudaraku, itu menjadi satu tempat penderitaan. Raja Daud katakan begitu, umur hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tetapi nanti ada yang istimewa, orang-orang yang diangkat ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, kita akan baca Mazmur pasal 90 ayat 10. Ini Raja Daud, saudaraku, tentang hidupnya, bahwa apa yang dulu merupakan sesuatu yang nikmat itu ketika tua itu menjadi sumber penderitaan. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun,
Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Amin. Ini Raja Daud, orang yang diurapi Tuhan. Dia ngerti ketika muda, wah ini sumber kenikmatan, dagingku ini sumber kenikmatan. Dia sempat jatuh dengan istri Uria itu, Batseba, yaitu karena kenikmatan daging juga, saudaraku. Akhirnya setelah tua dia sadar bahwa kenikmatan daging itu ketika tua itu, saudaraku, menjadi sumber-sumber yang membuat dia menderita. Dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, lalu apa sebenarnya yang harus kita kerjakan apabila kesulitan daging terjadi? Cita-cita saudara seperti tidak terwujud, hasrat saudara seperti pupus, ojo gelo, saudaraku. Jangan mengejar kekayaan, jangan mengejar keinginan hawa nafsu, jangan mengejar kenikmatan makan, minum, amarah, gengsi, dan lain sebagainya. Itu membuat pusing. Saudaraku, kalau itu tidak tercapai pun jangan kita menjadi down. Kita harus seperti anak domba yang disembelih tadi, rela melepas apa yang menjadi keinginan, hasrat-hasrat kita itu. Tadi saya sampaikan, tidak tahukah bahwa segala kenikmatan daging itu ujungnya penyakit? Perut itu sumber kenikmatan makan. Ini kalau terlalu banyak makan beraneka macam makanan, nanti bisa kena kanker pencernaan, saudaraku, kanker lambung, dan lain sebagainya. Kemudian, saudaraku, dosa-dosa seksual, saudaraku, itu juga bisa menimbulkan macam-macam penyakit. Kalau wanita ya pendarahan itu, saudaraku, kanker serviks, kalau laki-laki kanker prostat, dan lain sebagainya. Mengejar kekayaan misalkan, ini hasrat, saudaraku, yang harus disembelih. Punya mobil mewah, punya rumah banyak, uang melimpah-limpah, itu pun, saudaraku, tidak lama, itu sesaat saja. Saudara harus mengejar satu kenikmatan yang kekal. Saudaraku, kalau bukan mendekat kepada Tuhan dan memperhatikan pekerjaan Tuhan, kita itu mau apa lagi? Saudara sugi espiro misalkan, saudaraku, kalau saudara tidak mendekat kepada Tuhan, sekaya apapun saudara, sesehat apapun saudara, sesukses apapun saudara, kalau bukan mendekat kepada Tuhan dan memperhatikan pekerjaan Tuhan, saudara itu mau apa lagi? Kebahagiaannya cuma terbatas 10-20 tahun, saudaraku. Setelah itu hilang lenyap, seperti Daud katakan tadi. Dunia ini terlalu fana, segala kenikmatan daging dan kekayaan itu juga fana. Maka perhatikan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, perhatikan pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan itu kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberitahu rahasia kepada saudara ini, satu rahasia penting yang saya sampaikan saat ini. Manusia itu terlahir sendiri, terlahir menjadi makhluk pribadi, kecuali orang kembar, ya, saudaraku. Jadi kalau saudara lahir itu kan dewe, ya, saudaraku. Siapa sini yang lahir berdua? Kan nggak ada. Lahir itu sendiri-sendiri. Kemudian, saudaraku, setelah cengar hidup di dunia, kemudian manusia itu berubah menjadi makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, membutuhkan ibunya, membutuhkan saudaranya, membutuhkan familinya, bahkan kemudian menikah, memiliki anak, dan lain sebagainya. Itu sesudah terlahir.
Manusia kemudian menjadi makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan kawan, dengan sahabat, dengan famili, kemudian berkeluarga, punya anak, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, saya beritahu satu hal lagi. Kemudian ketika manusia itu meninggal, saudaraku, menghadap Tuhan, dia menjadi makhluk pribadi lagi. Tidak ada kan? Kalau mati itu ngajak-ngajak gitu, ayo kita satu keluarga bareng-bareng. Ya ada yang gitu ya, mungkin di satu adat tertentu di wilayah tertentu. Wah, mari kita satu keluarga mati bareng gitu. Tetapi saudaraku, ketika manusia itu meninggal menghadap Tuhan, dia menjadi makhluk pribadi lagi. Tidak ngajak barengan keluarganya, tidak ngajak anaknya, bahkan istrinya juga nggak diajak. Saudaraku, ini kenyataan saudaraku, sesuatu yang rahasia yang harus saya sampaikan. Jadi ketika manusia itu terlahir, dia terlahir menjadi makhluk yang saudaraku terlahir sendiri, kemudian sesudah hidup cengar di dunia ini, saudara, dia berubah menjadi makhluk sosial, butuh ibunya, butuh famili, butuh teman, butuh rekan. Tetapi ketika dia nanti menghadap Tuhan, dia menjadi makhluk pribadi lagi. Saudaraku, tidak mengajak barengan keluarganya, tidak mengajak anaknya. Ya nggak mau, saudaraku. Bapaknya tua, saudaraku, anaknya masih muda, masih punya pacar, diajak, ayo nak kita mati bareng, dia nggak mau, pasti nggak mau, saudaraku. Saudaraku, itu gambaran ayat yang menyatakan kedatangan Tuhan itu pribadi. Itu ketika seseorang meninggal. Di sana ada satu ayat nih, arti secara khusus ya, bahwa pada saat itu ada dua orang di tempat tidur, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Saudaraku, kalau di dalam peribahasa Jawa itu ada satu kata-kata yang seolah-olah bijak ya, suwargo nunut neraka katut. Saya kurang setuju, saudaraku, sebab hampir 99% suami istri itu meninggalnya nggak bareng. Saudaraku, jadi tapi ini saudara jangan kemudian takut ya. Hampir 99% itu suami istri itu meninggalnya tidak bareng, saudara. Tetapi teristimewa saudara supaya nanti sudah bisa terangkat bareng saat harapan saya itu luar biasa. Harapan saya, harapan dari kegerakan ini, saudaraku. Tetapi yang sudah terjadi dari zaman Adam sampai saat ini, 99% suami istri itu meninggalnya tidak bareng. Sudah, oleh karena itu, setelah itu mereka punya kemerdekaan sendiri untuk menentukan posisinya di surga. Sudah, itulah yang disebut Tuhan. Pada saat itu ada satu orang, ada dua orang di tempat itu, yang satu dibawa dan yang satu ditinggalkan. Dalam arti sempit itu artinya itu, saudaraku. Nah, dalam arti yang sesungguhnya nanti di akhir zaman, saudaraku, itu akan terjadi lagi orang yang beda kadar rohaninya akan mengalami satu perpisahan. Tetapi nanti harapan dari kegerakan ini adalah saudara itu memiliki rohani yang seimbang. Saudaraku, jadi ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu nanti digenapi, saudara bisa diungsikan ya bareng-bareng gitu, saudaraku. Harpaso ya bareng-bareng. Itu harapan dari kegerakan kitab Wahyu. Tetapi memang kenyataannya 99% suami istri itu meninggalnya nggak bareng. Dan sesudah itu mereka punya tanggung jawab sendiri-sendiri, saudaraku, di hadapan Tuhan. Saudaraku, sebab itu Tuhan juga berkata dalam tubuh kebangkitan, pada hari kebangkitan itu kita akan hidup seperti malaikat di surga. Jadi tidak kawin-mengawinkan lagi ya, saudaraku. Coba baca Matius pasal 22 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 22 ayat 28 sampai 30. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Sampai sini dulu ya.
Jadi ini ceritanya dulu ada seorang wanita yang memiliki 7 suami. Kemudian siapa yang menjadi suaminya itu ditanyakan, ayat selanjutnya 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Amin. Saudaraku, ini ketika kita nanti dibangkitkan, ya saya mengenal saudara, saudara mengenal saya. Terus saudara juga mengenal istri atau suami atau anak saudara, tetapi hidup seperti malaikat di surga. Di sini dikatakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudaraku, mereka menyangka, saudaraku, jadi di surga itu kawin-kawinan lagi gitu. Saudaraku, tidak. Tuhan katakan, kalau orang memiliki pikiran seperti itu, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Jadi seorang yang istrinya 7. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Orang yang memiliki pikiran seperti itu tuh sesat. Kawin-kawinan. Saudaraku, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saudaraku, kemudian kedatangan Tuhan secara umum yang dikatakan dalam satu ayat bahwa pada saat itu, saudaraku, ada 2 orang di tempat tidur, 1 di bawah, 1 ditinggalkan. Itu saudaraku, itu kemuliaan orang-orang di akhir zaman, dan teristimewa orang-orang yang masuk dalam kegerakan kitab Wahyu ini supaya bisa ketika hari Paso ya bareng-bareng, suami istri bareng. Saudaraku, sekalipun nanti di sana hidup seperti karakter hidup malaikat, saudaraku, tetapi bareng kan ya enak, saudaraku. Sudah kita akan membaca sekarang di dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai 23. Ini kemuliaan bagi orang-orang yang akan diangkat atau harpaso. Ini nanti bisa bebarengan, saudaraku. Roma 8 ayat 18 sampai 23. Pengharapan anak-anak Allah. Ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, di sini dulu. Jadi aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini, di mana saya sampaikan tadi, penderitaan saudara saat ini yang harus mengorbankan cita-cita, mengorbankan hasrat dan lain sebagainya tadi, itu saudaraku tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Terus? Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Iya. Terus? Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Iya. Terus? Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Iya, amin. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-22 dan 23 ini tersembunyi rahasia Wahyu pasal 12 ayat 5, yaitu kejadian ketika harpaso. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini Wahyu pasal 12 ayat yang kedua. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, tubuh kita yang kenikmatannya sesaat tadi, saudaraku, ketika harpaso tadi nanti akan dibebaskan. Dan saya itu berharap keluarga-keluarga di sini semua yang mengikuti kegerakan ini, saudaraku,
Nanti itu ketika hari Paskah itu paling tidak itu sudah bisa diungsikan ke Hugo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Teristimewa sudah bisa diangkat hidup-hidup bisa hari Paskah ini. Itu yang disebut dengan pembebasan tubuh, pengangkatan sebagai anak dan pembebasan tubuh kita. Itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu. Saudaraku, jadi saat ini yang saya sampaikan adalah supaya saudara bisa menyembelih keinginan daging, saudaraku. Segala hasrat, keinginan dunia, segala kemauan yang tidak sesuai dengan Roh Kudus itu sebaiknya disembelih. Nanti saudara akan menerima karunia yang luar biasa. Meskipun ketika saudara menyembelih hasrat, keinginan dunia dan keinginan darah daging itu rasanya pedih, tetapi kalau saudara bisa, saudara akan menerima ketujuh perkara. Bahkan juga saudara nanti akan menjadi orang-orang yang bisa diangkat menjadi anak-anak yang nanti langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, putra-putra Allah, atau kalau bahasa Jawanya itu pangeran, ya saudaraku. Kalau orang Jawa itu kalau nyebut Tuhan itu kadang disebut Duh Gusti Pangeran, saudaraku. Jadi pangeran, saudara, kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi pangeran-pangeran di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu. Dan waktunya sudah semakin dekat. Kita harus melayakkan diri, memohon kuasa Tuhan supaya kita dilayakkan menjadi pelaku kegerakan kitab Wahyu. Kita harus memiliki jiwa yang sabar, tidak mudah emosi, hasrat, keinginan yang sepertinya tertunda, terenggut, enggak apa-apa, saudaraku. Kita seperti disembelih, enggak apa-apa, saudara, karena setelah itu saudara akan dibangkitkan dalam kemuliaan 7 perkara yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus